Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Salmadina Setiadi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Untuk sumbernya, saya menggunakan buku Psikologi Islam karya M.A. Subandi. Psikoterapi sendiri memiliki esensi sebagai pertolongan yang diberikan kepada orang yang memiliki gangguan psikologis. Dalam masyarakat Islam sendiri, peran psikoterapis ini banyak dijalankan oleh tokoh agama, ulama, atau kiai. Jadi untuk menangani gangguan psikologis ini, masyarakat mengandalkan ulama, ustadz, guru, kiai, atau imam. Kalau berbicara mengenai psikoterapi, pastinya kan kita nggak akan lepas dari psikoterapi barat. Nah, karena teori dan praktek psikoterapi ini dikembangkannya oleh mereka. Seperti psikoanalisa yang banyak menekankan faktor ketidaksadaran manusia, lalu pendekatan behavioristik yang memandang manusia dari perilakunya, lalu humanistik yang mementingkan nilai-nilai moral, dan psikologi transpersonal yang menekankan aspek spiritual. Tadi kan sedikit tentang psikoterapi barat, jadi kalau dijelaskan, psikoanalisa memandang manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Kalau behavioristik melihat manusia berdasarkan proses perilaku yang dipelajari, humanistik yang melihat potensi-potensi baik dalam diri manusia, dan transpersonal yang menekankan aspek spiritual dengan meditasi. Lantas bagaimana konsep manusia dari sudut pandang psikoterapi Islam? Sebenarnya sudah banyak tokoh Islam yang menjelaskan konsep manusia dengan sumber langsung dari Al-Quran dan hadis maupun hasil pemikiran yang filosofis. Jadi bisa dijelaskan seperti yang pertama, manusia terdiri dari unsur tanah dan ruh. Manusia diciptakan dari tanah liat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 33 di mana iblis mengatakan tidak akan sujud pada manusia diciptakan dari tanah liat dan lumpur hitam. Dan pada Quran Surat Syad di mana Allah memerintah manusia untuk beriman kepada Allah karena jasadnya telah disempurnakan melalui ruh yang ditiupkan kepadanya. Dua hal tersebut menggambarkan dua dimensi manusia. Ruh menjadi pendorong untuk berbuat baik, sedangkan jasad yang terbuat dari lumpur hitam menunjukkan kecenderungan manusia pada keburukan atau tempatnya nafsu. Selanjutnya kedua itu ada akal dan kalbu. Yang pertama akal. Akal ini merupakan pengendali atas kegiatan manusia. Kalau dalam bahasa psikologi barat berarti orientasinya kognitif. Selanjutnya, kalbu yang menurut Al-Ghazali memiliki dua pengertian. Pertama, secara fisik berarti jantung, lalu yang kedua menuju kepada yang halus atau latifah, yaitu hakikat manusia yang merasa. Kemampuan kalbu bukan hanya merasa, tapi juga mengetahui atau mendapat pengetahuan. Jika akal untuk memahami pemahamannya empiris, kalbu dapat memperoleh pengetahuan yang sifatnya spiritual. Kalbu ini merupakan pusat dari diri manusia, oleh karena itu berbagai bentuk gangguan jiwa ini dasarnya dari kalbu yang tertutup nafsu. Contoh penyakit kalbu yang berhubungan dengan Tuhan yaitu syirik, egois, iri, dengki, dan serakah. Selanjutnya yang ketiga ada nafsu dan tingkatannya. Menurut Al-Ghazali, nafs memiliki arti jiwa kehidupan atau gairah dan hasrat duniawi. Lalu Syafi'i mengartikan nafs sebagai kepribadian, diri, atau tingkat perkembangan kepribadian. Jika disederhanakan, nafs ini adalah keseluruhan dari pribadi manusia, dari jasad hingga ruh. Karena esensinya sama dengan ruh, maka istilah nafs sering diartikan dengan jiwa. Nafs memiliki beberapa tingkatan. Untuk tingkatannya sendiri ada dua cara. Yang pertama dijelaskan secara general dan kedua tingkatan nafs yang lebih detail. Tingkatan nafs yang pertama dibagi menjadi tiga, yaitu nafs al-amarah atau dorongan primitif. Yang kedua al-lawamah, menyadari diri, berusaha menjadi lebih baik. Yang ketiga al-mutmainah. Lalu ada tingkatan nafs kedua dibagi menjadi 9. Yang pertama ada an-nabati, seperti tumbuhan hanya makan dan berkembang. Yang kedua ada al-hayawan, tingkat hewani, hidupnya didorong oleh nafsu. Yang ketiga al-insan, memiliki akal dan kalbu. Yang keempat al-lawamah, mulai muncul penyesalan di jiwanya. Yang kelima al-mulhama, jiwa yang telah mendapat ilham. Yang keenam al-mutmainah, jiwa yang tenang. Yang ketujuh
Al-Radiyah, jiwa yang rida. Yang kedelapan, Al-Mardiyah atau jiwa yang diridhoi. Yang kesembilan, Al-Kamilah, jiwa yang sempurna. Jadi, berdasarkan tingkatan nafs tersebut, dapat dikatakan semakin tinggi tingkatannya, maka semakin mengarah kepada kebajikan dan berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya ada tujuan terapi, yaitu membersihkan kalbu dari penyakit-penyakit dengan Tuhan, diri sendiri, dan sekitarnya, lalu membentengi diri nafsu yang ada dalam diri, lalu meningkatkan derajat dari nafs untuk mencapai tujuan penyempurnaan diri, lalu menumbuhkan sifat-sifat baik atau akhlakul karimah, dan meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya ada proses teknik psikoterapi. Yang pertama ada tahap tahali, tahap mengenali diri, yang kita harus bisa introspeksi diri. Jadi seseorang terapis membantu kliennya untuk mengenali dirinya. Teknik pengembangan kontrol diri itu penting bagi orang yang mengalami masalah psikologis yang berkaitan dengan kesulitan mengendalikan nafsu. Cara si tahap tahali ini dengan puasa, tapi puasa yang bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi mengontrol diri dari perbuatan nafs dan mendorong untuk berbuat baik. Lalu paradoks, di mana ketika seseorang memiliki cinta yang berlebih terhadap sesuatu, berusaha memberikan perlawanan yang arahnya berbeda. Lalu ada teknik pembersihan diri, yaitu membersihkan diri dari akhlak buruk dengan cara zikrullah atau mengingat Allah, berzikir, lalu membaca Al-Quran, dan penyangkalan diri, yaitu ketika egoisme memunculkan keakuan. Yang kedua ada teknik tahali. Tahap tahali ini merupakan tahap pengembangan dengan tujuan menumbuhkan sifat-sifat terpuji akhlakul karimah pada diri seseorang, yaitu sabar, kasih sayang, rendah hati, menghargai semua makhluk, dan tawakal. Penerapan tekniknya itu internalisasi Asmaul Husna seperti mengamalkan sifat-sifat Allah, lalu teladan Rasulullah, lalu pengembangan teknik hablum minan nas, yaitu interaksi antara manusia dengan landasan sifat Allah dan akhlak Rasul. Yang ketiga ada tahap tajali atau tahap peningkatan hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah. Hubungan tersebut juga tidak hanya berhenti pada pengalaman pribadi semata, tapi dimanifestasikan keluar, yaitu dengan menjalankan fungsi kekhalifahan dan memakmurkan kehidupan di bumi. Mirip dengan teori aktualisasi dirinya Maslow, di mana individu mengabdikan diri menjalankan perannya. Pada tahap ini, dimensinya lebih menuju ke kerohanian dan pengembangan tugas sebagai khalifah. Lalu ada tugas terapis. Fungsi pokok terapis dalam Islam adalah sebagai pembimbing menuju taraf nafs lebih tinggi, sehingga membantu klien untuk mengenali sifat-sifat dirinya, mengatasi gangguan yang dialami, dan memberi petunjuk apa yang harus dilakukan. Seperti yang dijelaskan pertama kali tadi, ternyata guru tasawuf atau guru tarekat bagi muridnya mempunyai persamaan yang kuat dengan seseorang terapis dan kliennya. Demikian juga bentuk hubungan yang dijalin. Memang tokoh-tokoh spiritual atau rohaniawan di masyarakat tradisional sejak lama telah berperan sebagai terapis bagi masyarakat. Mereka juga disebut sebagai role model. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.